Dalam tembok ini dia sesuai dengan SG sertifikat guna pakai ibu. Balmon. Ya, 33. Oke, kalau begitu kita sesuai. Jadi kalau ada kelebihan, itu bukan kesalahan dari kami. Cukup. Dan patok saja yang mulia. Tergugat, penggugat, baik utara gugat cukup. Kita cuma Kami sangat berharap ada keadilan. pemeriksaan tempat hari ini tujuannya pertama-tama melihat objek, begitu ya, melihat objek mengenai lokasi, batas-batas, dan ada tidaknya objek tersebut. Ini hanya memeriksa mengenai objek sengketa tanah tersebut, mengenai batas-batas, lokasi, dan juga keberadaan. Yang selanjutnya, untuk pemeriksaan setempat ini juga merupakan sidang seperti sidang pengadilan. Luasnya objek sekitar berapa ini total? Ratusan hektar. Oleh pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang berada di Desa Kuanhiu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Di sini kami berada di lokasi sengketa, dan hari ini Pengadilan Negeri Olemasi melakukan pemeriksaan setempat. Di hadapan kami kuasa hukum dari keluarga Amtiran. Ya, selamat sore Pak Bianti dan teman-teman. Selamat sore teman-teman media. Ya, mungkin bisa menjelaskan terkait dengan Baik, gugatan. terima kasih teman-teman media. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 18 bulan Juni 2026, ini agenda pemeriksaan setempat dalam perkara perdata nomor 43 garing PDT garing 2026 garing PT Kupang. Junto putusan perkara perdata nomor 68 garing PDT-G garing 2025 garing PNOLM Olamasi. Begitu. Jadi yang menjadi sengketa dalam perkara agu ini ada 4 objek bidang tanah yang terdiri dari bidang 1, bidang 2, dan bidang 3 serta bidang 4. Lokasi tanahnya letaknya Kalau lokasi tanah terletak di Desa Kuanhiun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Pada pokoknya kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait proses penerbitan sertifikat hak guna usaha maupun sertifikat hak guna pakai. Begitu. Pak Bianti, kalau boleh tahu siapa saja yang digugat dalam perkara ini? Dalam perkara ago ini yang digugat sebagai tergugat 1 sampai dengan tergugat 6 merupakan ahli waris dari Daniel Timuli alias Daniel Amtiran. Dan tergugat 7 itu PT Lopo Indah, tergugat 8 PT Batu Besi, tergugat 9 itu Balai Monitoring atau biasa disingkat dengan Balmon, tergugat 10 PT Dewi Mukti Graha Elektrindo, tergugat 11 notaris PPAT yang dalam proses pengalian sertifikat itu kita gugat sebagai tergugat 11, dan tergugat 12 itu Badan Pertanahan Kabupaten. Dasar dari gugatan apa? Dasar gugatan ini gugatan perbuatan melawan hukum, di mana ya seseorang yang bernama Daniel Timuli alias Daniel Amtiran, dia mengaku sebagai anak dari almarhum Esau Amtiran. Dan diduga ada pemalsuan dokumen ataupun surat-surat yang dilakukan, sehingga beliau mengaku sebagai ahli warisnya dan menjual tanah objek sengketa kepada tergugat 7 dengan tergugat 8, dalam hal ini PT Batu Besi dengan PT Lopo Indah. Kemudian dalam perjalanan lebih kurang di tahun 2006, PT Batu Besi atau PT Lopo Indah ini menjual kepada PT Dwi Mukti, itu ada 3 bidang tanah, bidang 1 seluas 8 hektar, bidang 3 itu seluas 53, bidang 3 53, bidang 4 itu 80 hektar. Dan PT Batu Besi juga menjual sebagian bidang tanah seluas lebih kurang 33 hektar itu kepada tergugat 9, dalam hal ini Balai Monitoring. Terkait dengan lahan sengketa ini, apakah sebelumnya pernah digugat? Waktu itu banyak gugatan
dalam perkara perdata yang dimasukkan, dan ada juga gugatan terkait pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Daniel Timuli alias Daniel Antiran ini. Sudah banyak, tapi prinsipal kami belum pernah melakukan gugatan dan tidak pernah ditarik dalam pihak sebagai tergugat oleh pihak-pihak ataupun oleh pihak-pihak yang telah mengajukan gugatan dalam perkara yang lalu. Seperti diketahui sidang sebelumnya pernah ada putusan dari Pengadilan Negeri Olamasi dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Siap, tersebut. baik. Jadi pada saat itu ada putusan selah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Olamasi terkait mengabulkan jawaban eksepsi dari tergugat 9 dan tergugat 12. Eksepsi terkait kompetensi kewenangan absolut ya dari tergugat 9 dengan tergugat 12. Sehingga ada putusan selah yang menolak gugatan kami dalam perkara 68. Kemudian kami melakukan upaya hukum banding, dan dalam putusan upaya hukum banding itu dalam perkara nomor 43/PDT/2026/PT Kupang itu mengadili dia membatalkan eksepsi tergugat 9 dan tergugat 12, kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri nomor 68 Olamasi, kemudian mengadili sendiri, memerintahkan Pengadilan Negeri untuk membuka berkas perkara dimaksud, memeriksa dan mengirim hasil pemeriksaannya kepada Pengadilan Tinggi guna diberikan putusan. Apa yang diharapkan dari pengadilan yang menangani perkara ini? Kami sangat mengharapkan apa yang sudah kami dalilkan dalam gugatan kami, dan kami juga yakin Pengadilan Negeri di bawah perintah Pengadilan Tinggi akan mengirim berita acara sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga kami mengharapkan kebijaksanaan ataupun ya transparansi lah, agar masyarakat kecil, masyarakat pencari keadilan itu dapat dibenarkan. Apakah ada hal yang mau disampaikan oleh Pak Biante saat ini? Ya, kalau hal-hal lain barangkali saya minta teman-teman ataupun prinsipal kami ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Baik, terima kasih rekan media, bahwa semua keterkaitan dengan persoalan tanah ini secara garis besar sudah disampaikan oleh rekan saya Biante. Mungkin saya hanya menyampaikan bahwa keterkaitan dengan kelanjutan ini persoalan ini, agar baik semua para tergugat maupun prinsipal para tergugat maupun kami sangat berharap ada keadilan, di mana persoalan ini sebagaimana telah disampaikan oleh rekan saya Biante bahwa sudah banyak yang mengajukan gugatan, tetapi untuk klien kami belum pernah mengajukan gugatan. Sehingga kalau ada informasi-informasi di luar yang menyatakan bahwa oh klien kami sudah pernah mengajukan gugatan, itu adalah informasi yang tidak benar. Keterkaitan dengan objek sengketa hari ini, yang dimana kita para prinsipal maupun kuasa hukum bersama keluarga dan maupun bersama majelis hakim dari Pengadilan Olamasi sudah melakukan sidang lokasi. Sebenarnya untuk persoalan tanah atau kepemilikan tanah dari klien kami itu ada 300 hektar. Tetapi yang kami persoalkan pada saat ini hanya 174 hektar, yang dimana terbagi atas 4 bidang tanah objek sengketa, yang dimana memang ada banyak-banyak hal temuan yang kami temukan pada saat sidang lokasi, yang dimana seperti yang rekan media juga bisa melihat bahwa di atas bidang objek sengketa ini sudah banyak, ada rumah, bangunan, mungkin ada sumur-sumur juga, dan bahkan kuburan, yang dimana jauh sebelum sertifikat milik para tergugat ini hadir, klien kami itu sudah berada di tempat yang sekarang kami lakukan sidang lokasi. Mungkin sedikit tambahan dari saya hanya itu. Terlebih dahulu bahwa sidang pemeriksaan tempat hari ini tujuannya pertama-tama
melihat objek. Begitu ya, melihat objek mengenai lokasi, batas-batas, dan ada tidaknya objek tersebut. Ini titik timur. Ya, timur, berbatasan dengan keluarga Puri. Oke. Titik kedua dari Bidang bidang dua dari bidang dua. bidang 2. Silakan Kedua. ditunjuk titiknya sebelah mana. Bidang berapa? Bidang 2. Jadi bidang dua ini berbatasan langsung dengan bidang tiga. Berbatasan langsung dengan bidang 3. Oke. Ini titik arahnya apa? Arahnya timur, Bos. Timur. Berbatasan langsung dengan bidang 3. Ya. Oke, itu dari penggugat. Dari tergugat 1, silahkan mau ditanggapi dulu. Cukup? Dan dalam tembok ini dia sesuai dengan SHG sertifikat guna pakai ibu. Raimon. Ya, 33. Oke, kalau begitu kita sesuai. Jadi kalau ada kelebihan itu bukan kesalahan dari kami. Halo, selamat siang. Itu kesimpulan. Ya, silakan kesimpulan. Nanti tuangkan saja di Saya pikir kantor. itu sudah terlalu jauh Jauh, dari ya. teknis Dalam kita yang mulia. Oke. Kita Dan- berbicara. Dan Karena dari menurut awal hemat tadi kami, yang mulia sudah sampaikan Karena ada bahwa tembok sebelum hanya itu dan menunjukkan cukup. batas dan Cukup. patok saja yang mulia. Tergugat, penggugat, baik itu tergugat cukup. Kita cuma melihat prinsipnya melihat batas patok, lalu apa lagi mengenai keberadaan Siap. tanah. Siap. Untuk hal-hal yang mau disampaikan lagi silahkan di Kesimpulan. atau kesimpulan, boleh. Silahkan ya. Siap. Sudah ya, jangan berkelahi ya.